saya sangat salut, saya hormat sekali kepada para teman-teman Babinsa yang gak putus-putusnya mereka bantu Binca. Jadi memang kalau ditanya peranannya gimana, jelas kita mendukung sebagai tugas pokok kita mendukung Astacita. Apalagi saat ini menjadi perhatian khusus Bapak Presiden. Diapresiasi oleh Bapak bahwa dapur kami sangat layak dan memenuhi standar BGN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Sangamara Podcast, senang sekali bisa berjumpa kembali di ruang diskusi kita, ruang yang selalu mengupas tuntas cerita inspiratif dan dedikasi di seputar Kodam Iskandar Muda. Saya Sersan 2 Koat Rara dan Serda Koat Kevin Alsadai akan menemani Anda dalam episode kali ini dengan topik yang sangat populer saat ini, yaitu program makanan bergizi dari pemerintah yang tujuannya mulia sekali, yaitu memastikan setiap anak di pelosok negeri mendapatkan asupan gizi yang layak. Tentu program sebesar ini pasti ada dinamikanya. Di tengah perjalanannya ada saja polemik dan tantangan yang muncul. Nah, untuk mengupas tuntas semua seluk-beluknya, kita sudah kedatangan 2 tamu yang akan menemani kita saat ini. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah. Nah Mbak, kita kedatangan 2 tamu nih Mbak. Nah ini Mbak, yang akan kita korek-korek untuk masalah MBG. Nah sebelum masuk ke topiknya nih Bapak, ada baiknya nih kita perkenalan diri ya Bapak. Iya Mbak, karena kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari siapa nih? Dari Bapak Dandimnya dulu ya Bapak. Oke, Izin boleh, Bapak. boleh. Ya, nama jelas ya, saya Faurizal Nurdin, Kolonel Infanteri. Kebetulan saya memang akabrinya 2002, jadi masih termasuk tergolong muda ya. Mungkin bisa lihat sama-sama muda. Sebelah saya ini mungkin juga gak kalah muda sama saya. Itu aja singkat aja, salam kenal. Singkat sekali nih Bapak. Boleh ini. apa lagi dong? Silakan aja, mau tanya apa lagi? Bapak asalnya dari mana nih Bapak, kalau kami boleh tahu? Saya turunannya aslinya Sibreh, cuma saya lahir besar Jakarta. Wah, berarti orang Aceh nih Mbak. Ya, masih ada lah. Asli orang Aceh nih Mbak ya. Berarti sudah banyak tahu tentang Aceh ya Bapak ya? Alhamdulillah udah. Nah Bapak, Boleh. kami baru dengar nih. Ada yang dengar nih ya Mbak? Baru naik pangkat nih Mbak. Oh iya, baru naik Awal pangkat. bulan ini Mbak ya. Selamat Bapak atas Terima kasih, kenaikan Bu. pangkatnya Iya, Bapak. Alhamdulillah. Nah, kita pasti kepo nih Mbak. Siapa ya nih Mbak ya? Narasumber untuk ini kali Ya. ini Mbak ya. Baik Bapak, boleh perkenalkan diri secara singkat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Multazamullah, saya asli dari Biren, tapi besarnya di Banda Aceh. Jadi saya selaku kepala SPPG di dapur Kodam Iskandar Muda, itu di Nusujaya. Ya itu perkenalan singkat dari saya. Wah, Ternyata kepala SPPG nih Mbak. Iya, Wah, Mbak ya. luar biasa sekali, berarti informasi kita lengkap nih Mbak untuk mendapatkan informasi tentang makanan bergizi. iya Mbak. Nah Bapak, Bapak siapa tadi, mohon maaf Bapak? Multazamullah. Kalau boleh panggilannya apa nih Bapak? Boleh panggil Mul, boleh panggil Azam. Oh berarti Azam. Pak Mul ya Mbak, Pak Mul. Pak Mul ya Mbak ya. Nah Pak Mul, dari sahabat Sangamara nih mungkin baru dengar nih istilah SPPG. Nah sebenarnya SPPG itu apa sih Pak? Dan tugas SPPG ini seperti apa Pak? PPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan di sini kami bertugas sebagai memastikan ketersediaan makan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Jadi
kami prosesnya itu melalui penyortiran bahan, dimasak, terus dikemas dalam ompreng, lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah. Baik Bapak. Berarti tugasnya tuh yang menyiapkan ya Bapak ya, menyiapkan. Nah luar biasa nih. Jadi penasaran nih. Di SPPG ada nggak strukturnya Pak? Struktur organisasinya tuh seperti apa ya Pak? Struktur organisasinya itu dimulai dari kepala SPPG, lalu dinaungi oleh ahli gizi, akuntan, dan asisten lapangan. Lalu di bawahnya ahli gizi itu ada bagian persiapan, bagian masak, pengolahan bahan makanan, bagian ini, satu lagi bagian pemorsian. Lalu di bagian asisten lapangan ini ada kebersihan, habis itu ada orang cuci ompreng, lalu pendistribusian ke sekolah-sekolah. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa nih anggota Bapak dan bagaimana cara merekrutnya? Atau ada kriteria khusus Bapak? Kami saat ini mempunyai 44 relawan, 1 ahli gizi dan 1 akuntan. Jadi kami total ada 46 orang. 46 orang ya Pak? Ya. Baik, dalam perekrutan itu SPPG dan yayasan bekerja sama dengan kelurahan atau geci kampung yang untuk merekrut warga-warga setempat. Jadi kebanyakan relawan ini adalah warga setempat, 90%. Gitu. Kecuali seperti mungkin bagian koki itu ada kepala koki, itu memang harus benar-benar proses klasifikasinya itu lebih rinci lagi, seperti yang kayak pengalaman dia dalam memasak. Habis itu manajemen dia dengan pekerja-pekerja. Itu bagian detail dari perekrutan ini. Lalu kriterianya ya tidak boleh melebihi dari 50 tahun. Wah, ini dari kriteria ini tidak boleh melebihi 50 tahun ya Mbak ya. Jadi berminat Mbak. Ya, kebetulan kita juga di bawah 50 tahun nih Pak. Ada berminat Mbak. Bisa langsung saja ya Pak, langsung masuk ke dapur Bapak nih. Baik. Nah balik lagi nih Pak ke programnya. Apa sih tujuan utamanya dibuat program makanan bergizi ini? Dan target utama sasaran penerimanya manfaatnya apa saja Pak? Seperti namanya kan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi tugasnya itu untuk memenuhi gizi-gizi anak-anak di seluruh Indonesia ini, ya kan? Banyak untuk mengatasi masalah kelaparan. Nah, target utamanya itu adalah balita, anak TK atau PAUD, terus dia ada klasifikasi di anak SD dari kelas 1 sampai kelas 3 dan 4 sampai 6, lalu anak SMP, habis itu SMA. Lalu ada juga sekolah luar biasa, ada juga madrasah, sekolah pesantren, lalu dayah, terus di bagian masyarakat itu ada busui dan buhamil, gitu. Baik, berarti bayi juga mendapatkan ya Pak ya? Balita. Balita. Itu gimana? Kalau balita mendapatkan makanan bergizi juga? Benar. Kalau mendapatkannya tuh dibagikannya kemana? Kan kalau balita ini belum sekolah nih, kan katanya ke sekolah-sekolah. Kalau balita itu diberikannya gimana? Ke rumah-rumah atau gimana? Jadi kan di setiap daerah itu kan ada posyandu ya. Posyandu. Nah dari posyandu kami memberikan makanan ini kepada kader-kader posyandu, lalu didistribusikan ke warga-warga gitu. Anak balita ini. Baik Bapak. Nah, sekarang nih Mbak, kita geser nih ke Bapak Dandim. Kayaknya saya juga pengen tahu nih informasi. Nah, Bapak, saya pengen tahu nih Bapak. Bukan saya aja, sahabat Sangamara juga nih Pak. Apa sih peran TNI dalam program makanan bergizi ini? Dan sudah sejauh mana Pak keterlibatan TNI dalam membantu dan mendukung agar program pemerintah ini bisa berjalan mulus di lapangan? Oke, pertama-tama ya, ini memang kita ini kan TNI, sudah jelas tugas pokok kita yang intinya adalah mendukung segala program pemerintahan.
Baik. Apalagi mungkin program makan bergizi gratis ini kan adalah program andalan Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Wapres Gibran. Jadi sudah tentu keterlibatan kita ini sudah sangat mendalam dan bukan juga dari tengah-tengah lagi, bahkan dari pra itu sudah kita lakukan. Dari mungkin kita sama-sama ikuti ya beritanya kan, dari awal tahun lalu, dari tahun kemarin, awal tahun ini mulai diberlakukan. Targetnya 71 juta penerima manfaat se-Indonesia. Jadi itu bukan main-main. Sehingga teman-teman Babinsa, itulah yang mereka anak panah kita yang mulai kerja pertama. Mereka mulai main dari awal membantu cikal bakalnya dapur. Ini saya cerita sedikit walaupun saya waktu itu belum masuk ya. Baik, Tapi teman-teman Babinsa ini udah kerja duluan dengan perwira-perwira di wilayah, dimulai dari menentukan penerima manfaat, kemudian sempat untuk rencana pendirian dapur pertama, dan sekarang sebagai informasi aja untuk kebetulan saya kan di Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar ya, sudah ada 43 SPPG yang beroperasi. Alhamdulillah untuk penerima manfaat sudah di atas 40.000. Dimulai dari anak sekolah, kemudian termasuk yang tadi disebutkan Pak Mul, ada balita atau 3B kita sebutnya, balita, ibu menyusui dengan ibu hamil. Nah dari tahap awal memang keterlibatan kita sudah membantu menentukan, kemudian di tahap penyiapan sampai tahap pelaksanaan loh Mbak. Pelaksanaan kita terlibat, kita nganterin, kita juga kadang bantu mengkomunikasikan saat awal mungkin Pak Mul ya dengan pihak sekolah yang mana yang mau dimasukin, kita bantu komunikasi. Tentunya bukan cuma kita ya, ada rekan-rekan kita dari wilayah juga. Apakah itu tingkat Forkopimcam ataupun di tingkat desa, itu sama-sama kita. Dan itu nggak sampai di situ. Kebetulan Kodim kami juga kemarin sekira seminggu lepas lah, baru mengadakan rapat gabungan. Dihadiri Pak Wakil Wali Kota dengan Pak Bupati. Kita mensinkronkan seluruh data dan kita menentukan langkah. Dan ini memang kok ya pas dengan adanya kejadian yang mungkin saya tidak enak sebutkan yang di wilayah lain. Dan ini langsung apresiasi dari pihak wali kota ataupun kabupaten. Ini kita langkah mitigasi. Jadi memang kalau ditanya peranannya gimana, jelas kita mendukung sebagai tugas pokok kita mendukung Astacita. Gitu sih kira-kira Mbak, kalau bisa sampaikan. Luar biasa sekali ya Mbak ya, banyak. Iya, Mbak. Ternyata TNI juga membantu ya Mbak, ikut berperan dalam program kali ini Mbak ya. Oh iya Mbak, betul Mbak. Nah baik Mbak, nah Bapak kami dengar nih kemarin ada kunjungan dari Bapak Panglima ya Bapak ya. Kalau kami boleh tahu apa nih tanggapan dari Bapak Panglima tentang dapur yang Bapak kelola sekarang? Ya benar, sekitaran 2 minggu yang lalu Bapak Pangdam langsung turun ke lapangan, langsung ke dapur untuk meninjau langsung dapur Kodam ini. Dan diapresiasi oleh Bapak bahwa dapur kami sangat layak dan memenuhi standar BGN gitu. Baik Bapak, berarti yang ditinjau langsung mulai dari semuanya ya Bapak ya, kebersihan, kelayakan kompor, kepersiapan kayak alat-alat untuk memasak, lalu ditinjau ruang pemorsian, lalu ada gudang kering dan gudang basah. Ini dari beliau sangat mengapresiasi bahwa dan ini sangat layak gitu. Luar biasa ya Bapak ya. Boleh. Bicara soal pengawasan, bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh TNI itu sendiri agar makanan-makanan sampai dengan baik dan tepat sasaran? Oke, pertama-tama kan kita harus tahu dulu ya, mereka punya juknis. Mungkin saya bukan bagian saya untuk menjelaskan juknis itu sendiri, tapi yang jelas yang kita pahami kan ada standar jarak dan standar waktu. Gampangnya gini aja, pilihannya 15 menit harus sampai tujuan, atau 5 kilo tapi di bawah 15 menit. Intinya itu aja. Nah itu juga menjadi pertimbangan para teman-teman Babinsa, para Danramil yang di lapangan, dia melihat. Sehingga di situ mereka adakan bantuan komunikasi. Seperti kita lihat, Pak Multazam ini sendirian dia. Dengan timnya pun hanya 44 orang. Untuk sampai sekarang mungkin udah 2.000-an orang yang penerima manfaatnya. Kan luar biasa itu. Sehingga kita pun membantu untuk
menginformasikan kira-kira ada hambatan apa yang mungkin, sehingga mereka bisa menentukan metodenya. Jam berapa saya harus mulai ngantar? Tentunya mereka mengantar mulai dari biasanya di tingkat 3B dulu tadi, yang anak-anak itu, kemudian anak sekolah SD, SMP, dan baru SMA terakhir. Karena SMA sekolah lebih sore pulangnya. Jadi sejauh mana ya anggota kita di situ meyakinkan sampai ke sana. Karena kalau waktunya sudah masuk, insya Allah untuk kualitas akan terjaga. Ya apa yang kita tidak inginkan mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya mungkin bisa segera kita komunikasikan. Kira-kira gitu sih kita lakukan. Baik, ternyata pengawasannya tuh bagus banget ya Mbak ya. Nah, balik lagi nih ke Pak Mul. Nah, program ini kan menyangkut kesehatan banyak anak. Jadi prosesnya pasti mendetail sekali ya Bapak. Coba jelaskan kepada kami bagaimana proses dari tahap awal, mulai dari bahan makanan yang datang, diolah, dimasak, sampai akhirnya didistribusikan ke tangan penerima. Biar kita tahu nih betapa amannya makanan ini. Tentu saja dari awal itu ketika barang sampai itu kami melalui proses sterilisasi. Jadi dari penyortiran, jadi kayak mana bahan yang tidak layak itu sortir satu persatu gitu, ya kan? Jadi ketika barang yang sudah lolos penyortiran ini, lalu disterilisasi, lalu nanti datang tim masak, mereka tinggal memasak semua bahan makanan yang sudah disiapkan itu, lalu ketika sudah selesai dimasak itu masuk tahap pemorsian. Di tahap pemorsian ini semua lengkap menggunakan apron, menggunakan masker, menggunakan penutup kepala agar tidak ada jatuh sehelai rambut pun ketika diporsikan ke dalam ompreng. Baik, Bapak. Lalu baru setelah di pemorsian ini lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah itu melalui mobil. Baik Bapak, berarti sudah sangat ketat ya Bapak sebelum masuk ya Bapak. Berarti Bapak untuk bahan-bahannya memang sudah bisa dibilang premium ya, memang bagus untuk anak-anak yang akan kita berikan makanan bergizi ya Bapak. Iya benar. Nah kita nggak tahu nih Mbak, sekarang kan lagi ngetren nih Mbak ya soal makanan bergizi. Bukan ngetren Mbak, viral Mbak ya. Yang lagi populer, lagi bahan topik hangatnya nih Bapak. Banyak nih kita lihat bahwasanya makanan bergizi itu ada yang ya mungkin dibilang nggak layak nih Pak. Kita nggak tahu ya Pak ya, atau memang pas ada kendala atau memang gimana. Nah itu gimana tuh Pak? Padahal dari Bapak sampaikan bahwasanya makanan itu memang sudah diperhatikan bahwa itu memang baik, bagus dan untuk dikonsumsi. Iya, kalau dari kami tentu yang pertama sudah dari proses ketat untuk menyortir semua bahannya, lalu kami ditambah dari SPPG Kodam ini ada tambahan food security dari Kesdam. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, kami ada bukti bahwa bahan kami ini sudah bersih gitu, sudah layak gitu. Karena jika barang ini di food security tidak lolos, jadi kami harus tarik semua bahan ulang lagi gitu. Gitu. Jadi kami sangat hati-hati untuk ketika mendistribusikan makanan-makanan ini, yang kami fokuskan kan berkahnya anak-anak demi masa depan anak-anak Indonesia ini. Berarti untuk saat ini tidak ada kendala bahwasanya makanannya tidak layak ya Pak ya, semua memang higienis ya Pak ya. Semua higienis. Alhamdulillah. Berarti sahabat Sangbara harus tahu nih gimana prosesnya biar nggak salah sangka lagi ya Pak Dandim ya. Betul. Jadi isu-isunya tuh biar bisa terhempaskan ya Bapak ya. Bahwasanya itu emang tidak betul. Ya. Baik Bapak Dandim. Balik lagi nih Bapak. Oke. Apa sih tantangan spesifik yang dihadapi jajaran TNI saat mengawali program ini, dan upaya Bapak apa saja yang sudah melakukan untuk membantu SPPG dalam program mulia ini? Oke, saya bercerita lagi sedikit ya. Jadi kebetulan kan memang pelaku-pelaku sejarahnya itu ada di satuan saya, di kodim saya, baik teman-teman Babinsa, para danamil, perwira staf saya. Jadi mereka, saya kan belanja masalah, saya lihat
cerita dari awal, menentukan sasaran dulu, menentukan titik yang paling ideal. Dimulai dari titik itu memang punya dampak yang memang langsung ke masyarakat, sehingga bisa menjadi percontohan. Memang dinamikanya luar biasa. Dimulai dari mensosialisasikan ke calon penerima manfaat ya. Sekolah itu kan kadang pasti ada berpikir ini apa nih, apalagi mungkin kita dengar lah ya. Wah ini apa sih nih, program apa nih, ini bohongan nih, begini begitu, banyak sekali cerita kan. Iya. Nah itu yang paling pertama menjadi tantangan untuk kita reduksi sampai dengan perlahan teranulir lah, jadi hilang prasangka pikiran-pikiran enggak itu. Walaupun tetap aja pasti dalam namanya itu ada riak-riak kecil yang selalu muncul, pasti ada. Kemudian ketika sudah mulai awal beroperasi yang dicanangkan awal tahun ini, Januari, itu lebih terasa lagi. Kebetulan banyak yang bercerita, banyak yang mungkin menyampaikan kepada saya, melaporkan juga bahwa memang awal-awal itu memang luar biasa kerja kerasnya. Saya sangat salut, saya hormat sekali kepada para teman-teman Babinsa yang gak putus-putusnya mereka bantu bincangkan kepada pihak-pihak sekolah, pihak keluarga, meyakinkan bahwa mereka ini program ini benar-benar gratis, sehat dan bermanfaat. Jadi jangan sampai nanti ada prasangka, wah ini apa nih, gimana nih? Oh jangan-jangan seperti begini. Bagaimana kalau ada yang nggak mau? Ada, kita sampaikan. Ada juga yang menolak. Ada ya Pak ya. Yang menolak itu pun juga mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin karena mungkin mereka belum ada pemahaman. Walaupun ada juga yang memang tidak mau, mungkin dia merasa tolong prioritaskan kepada yang lebih butuh. Kami masih sanggup. Itu kita mungkin tidak memaksakan. Itu pun kita bekerja sama dengan kepala SPPG setempat untuk mengkomunikasikan. Benar nggak mau pihak sekolah ini? Oke. Kita buat catatan. Nanti dari sesuai hierarkinya SPPG dia melaporkan sampai dengan BGN. Sehingga jangan sampai di hari kemudian ada keluar statement ataupun mungkin pernyataan, loh ini kenapa nggak didukung? Bukan nggak didukung, mereka sampai saat kita berbincang itu udah yang lain dulu aja yang memerlukan. Saya belum butuh, sekolah kami belum butuh. Atau mungkin secara pribadi ada yang menolak, ya silakan saja. Biasanya itu nanti urusan dari sekolahnya untuk apakah dialihkan ke yang lain. Ya, jadi kalau ditanya memang awal itu ya luar biasa. Luar biasa ya Bapak. Ya alhamdulillah sekarang tantangan tetap bukan malah berkurang, hilang, makin jadi. Makin banyak ya Bapak ya. Tapi seru sih ya. Jadi apalagi kemarin kan kita udah ada konsolidasi, Pak Mul juga hadir. Ya nanti mungkin kita kalau nggak salah SE 3 ya, nomor 3 ya. Nantinya akan ada sistem pengawasan yang memang langsung ada arahan dari pusat. Kita penataan dan pemerataan. Dan itu mudah-mudahan akan terus kita teruskan. Karena seperti yang tadi disampaikan Pak Mul itu, karena saya sudah melibatkan juga kepala dinas kesehatan khususnya, baik itu di kota maupun kabupaten untuk ikut terlibat. Ya ini prototipe ya dari punyanya Kodam ini, yang Dinas Sujaya ini memang prototipe menggunakan kesehatan. Jadi kita foodcheck sehingga ada jaminan. Baik. Kira-kira gitu sih Mbak, mungkin yang bisa sampaikan itu. Baik Bapak, tadi kan Bapak bilang menaungi Aceh Besar dan Banda Aceh. Betul. Kalau boleh tahu itu dapurnya tuh udah berapa yang terbangun? Total kita 43 2 wilayah. Untuk di Banda Aceh sendiri 21. 21. Terus di wilayah 22 dapurnya ada di Aceh Besar. Namun agak lucu memang karena kan mungkin kita sadari lebih banyak sekolah itu padat di kota Banda Aceh. Sehingga ada nih dapurnya di Banda Aceh, penerimaan manfaatnya karena perbatasan ya, itu adalah anak sekolah di Aceh Besar. Berarti ya di beberapa wilayah. Jaraknya jauh lah Bapak ya? Kalau jarak ya itu tadi sih Mbak ya, kan kita menyesuaikan mengikuti dari juknisnya mereka yang sudah melaksanakan, kita bantu komunikasi aja. Intinya mereka masih bisa menjamin tidak lebih dari 15 menit itu makanan dihantarkan masih bagus porsinya. Jadi walaupun perbatasan, walaupun beda wilayah, dapurnya melayani wilayah lain nggak ada masalah. Baik Demikian. Bapak. Nah tadi tuh banyak nih kendalanya yang Bapak sampaikan, malah bukan berkurang malah bertambah. Ya. Itu permasalahannya apa saja? Apa permasalahan tersendiri atau gimana Bapak? Dan cara mengatasinya tuh yang di lapangan? Oke, kalau masalah itu variatif ya. Saya mungkin kalau saya sampaikan mungkin bisa satu SKS sendiri ya, nih saya jadi lecture ya. Bapak. Tapi intisarinya sih gini Mbak ya, mungkin dengan berbagai kategorinya memang lebih kebanyakan permasalahan yang secara masif ya, mungkin ya seperti ya anak-anak yang nggak cocok lidahnya. Kemudian juga mungkin kok dingin.
Padahal kalau menurut saya juga dingin kan relatif ya. Ada anak yang nggak suka panas. Ya pengantaran dari proses itu sampai 15 menit, apalagi di proses packing sampai dengan pengantaran itu kan butuh waktu. Kalau bagi saya pribadi dengan anak-anak sekolah, nanti mungkin Mbak bisa coba deh datang-datang, seru loh. Saya udah sering bolak-balik pindah-pindah, datang-datengin ke dapur-dapur. Ada 40 itu ya mungkin baru sepertiga lah. Memang rata-rata mereka senang. Dan kalau orang tuanya pun juga banyak terbantu. Pihak sekolah pun senang juga. Karena pihak sekolah itu malah mereka merasa terbantu dalam proses pengawasan anak-anak. Biasa anak-anak harus jajan keluar pagar. Jajanan yang belum tentu bagaimana, sekarang mereka duduk diam udah ada makanan. Nah, jadi memang cukup menarik kalau dengan adanya dapur sehat ini. Jadi ya saya bilang ya harus kita dukung sih. Gitu kira-kira. Gitu. Kayaknya kita diundang nih ya Mbak ke dapur. Boleh nih Mbak. Pada dapurnya langsung. Boleh silakan datang. Tapi jangan makan dulu kalau datang. Kosongkan perut dulu nanti. Nanti sampai di channel baru Mbak ya. Cicipi. Baik. Bagi penutup nih, dari sisi pelaksana apa ingin yang Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan terhadap kualitas dan transparansi pelaksanaan program makanan bergizi yang sudah Bapak kerjakan? Baik, kalau dari kami itu mendahulukan berkah. Berkah ya. Ini program mulia, ya kan? Ini kan kami ingin itu berkah. Kalau misalnya dilandaskan berkah, semua itu jadi aman kita. Kalau dari transparansi kami itu, kami siap didatangkan oleh mungkin dari pihak Kodam atau pihak Kodim, lalu di bagian Dinkes, Dinas Kesehatan provinsi maupun wilayah, terus boleh datang dari Dinas Pendidikan, dari semua tuh siapapun yang datang ke tempat kami silakan, kami membuka pintu sebesar-besarnya untuk dapur. Baik Bapak. Sahabat Sanggamara Podcast, dari diskusi kita jelas sekali bahwa program makanan bergizi ini adalah upaya serius negara untuk memastikan kesejahteraan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Menghadapi masalah di lapangan seperti logistik, adaptasi menu, hingga isu kualitas adalah tantangan yang harus terus kita hadapi bersama dengan kolaborasi yang baik antara Kodam Iskandar Muda dengan program ini. Semoga apa yang telah kita dengar hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menumbuhkan rasa kepedulian kita semua untuk turut serta mengawasi dan mendukung kelancaran program ini. Karena gizi yang baik hari ini adalah investasi terbesar untuk masa depan bangsa yang lebih kuat. Demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik lainnya. Saya Sersan 2 Koat Rara dan saya Sersan 2 Koat Kevin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggamara.